Wabarakatuh, Shalom, salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Yulianda Saifle, mahasiswa program studi pedagogi Universitas Pendidikan Muhammadiyah Unamuda Sorong dengan NIM 148611025221. Baik, video yang saya buat ini untuk memenuhi tugas saya pada mata kuliah asesmen dan evaluasi pendidikan. Dalam tugas tersebut ada beberapa pertanyaan yang saya akan jelaskan melalui video ini. Yang pertama berkaitan dengan asesmen hasil belajar. Ya, menurut pendapat saya atau pandangan saya secara sederhana, asesmen itu adalah alat ya, alat yang digunakan untuk melihat perkembangan belajar siswa ya. Sudah sejauh mana perkembangan belajar siswa ya. Siswa itu dia berkembang atau tidak dalam mengikuti proses pembelajaran ya. Kemudian yang berikut jelaskan perbedaan antara asesmen, evaluasi, dan pengukuran dalam konteks pendidikan. Iya, jadi kalau asesmen, evaluasi, dan pengukuran itu ketiga yang memiliki kaitan. Dan kaitan itu sangat erat. Ya, karena ketiga ini saling berkaitan. Yang pertama, kalau berbicara mengenai pengukuran, ya, kalau pengukuran itu dia memberi nilai berupa angka, ya, memberi nilai berupa angka. Contoh, contoh sederhananya, kita sebagai seorang guru memberikan nilai kepada siswa, contohnya pada hasil ujian, itu kita memberikan nilai atau kita memberikan skor pada hasil ujian daripada siswa tersebut. Itu yang dibilang pengukuran. Nah, kalau yang dibilang asesmen, asesmen ini melihat perkembangan siswa dari data yang kita peroleh. Contoh contoh paling sederhana itu kita sebagai seorang guru memberikan tugas tugas kepada siswa tersebut. Ya, kita memberikan tugas terhadap siswa tersebut. Nah, nanti dari situ baru kita bisa melihat perkembangan siswa tersebut. Ya, kemudian kalau evaluasi, evaluasi itu mengambil keputusan berdasarkan hasil asesmen. Jadi kita memberikan eh, nilai, ya. Contohnya kita memberikan nilai kepada siswa tersebut dari asesmen. Tadi kita saya sudah jelaskan bahwa asesmen itu kita memberikan em, melihat perkembangan siswa itu dari data yang kita berikan. Nah, data yang kita berikan tadi tugas. Nah, di evaluasi kita akan memberikan contohnya kita memberikan nilai kepada siswa tersebut ya dari hasil hasil dia selama pembelajaran, proses pembelajaran ia mengikuti sehingga pada tahap akhir kita memberikan penilaian atau kita memberikan kelulusan pada anak itu atau kita memberikan dia menaikkan dia kelas pada tingkat yang selanjutnya. Kira-kira contoh sederhananya seperti itu. Yang berikut jelaskan prinsip-prinsip asesmen hasil belajar yang baik. Oke, kalau kita berbicara mengenai prinsip-prinsip asesmen hasil belajar yang baik, berarti sudah jelas bahwa kita harus tepat dalam nilai kemampuan siswa, terus konsisten, terus kita harus adil, transparan, kita tidak boleh sebagai guru kita pilih-pilih, contohnya oh karena dia mungkin dekat dengan saya atau mungkin dia keluarga saya, sehingga kita memberikan nilai itu secara tidak adil, tapi kita menilai itu sesuai dengan kemampuan mereka, seperti itu. Nah, kemudian asesmen ini juga tidak hanya melihat di hasil akhir, tetapi juga pada proses belajar siswa, agar pembelajaran itu dia lebih bermakna, kurang lebih seperti itu. Kemudian yang keempat, bandingkan konsep assessment for learning, as learning dan off learning. Nah, di sini ada tiga pendekatan utama ya. Jadi dari setiap pendekatan itu memiliki tujuan yang berbeda. Dengan begitu, kita bisa memahami proses belajar yang baik. Ya, tadi pendekatan yang pertama ada assessment for learning atau dalam bahasa Indonesianya penilaian untuk pembelajaran.
Nah, penilaian ini dilakukan pada saat proses belajar. Untuk apa? Untuk membantu memperbaiki pembelajaran, membantu guru mengetahui apa yang eh, diajarkan. Contohnya begini, kita menilai pada proses belajar dalam arti eh, membantu siswa belajar dengan cara beri umpan balik dalam artian kita memberikan tugas kepada mereka. Ya, kita memberikan tugas kepada mereka, mereka mengerjakan, uh, mengerjakan kita menjelaskan kepada mereka apa yang mereka kerjakan ini sudah betul, tetapi kita jelaskan ada beberapa cara ya, ada beberapa yang terlewatkan. Itu kan kita memberikan kembali kepada siswa tersebut dengan tadi pemberian tugas. Kemudian kalau untuk asesmen learning dalam bahasa Indonesianya penilaian sebagai pembelajaran, penilaian yang kita lakukan di akhir pembelajaran untuk mengetahui pencapaian siswa berfungsi, ya, pencapaian siswa ini sudah mengetahui pembelajaran yang kita berikan kepada mereka. Jadi siswa tidak hanya dinilai oleh guru, tapi juga belajar untuk menilai dirinya sendiri. Dalam artian begini, siswa dia uh, belajar, menilai dirinya, apakah dia tanya, apakah sejauh ini saya sudah paham materi yang diberikan, apakah saya sudah mengerjakan soal ini dengan betul. Nah, seperti itu. Kemudian assessment of learning, penilaian hasil belajar. Itu penilaian hasil belajar itu digunakan untuk mengevaluasi hasil belajar yang dilakukan di akhir pembelajaran untuk mengetahui pencapaian siswa. Satu dekade ini kita pada proses pembelajaran di akhir ini, apakah siswa itu dia berkembang sehingga uh, dia dapat melanjut ke yang nah yang berikut, buatlah analisis peran fungsi dan tujuan asesmen hasil belajar dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Ya, asesmen itu ya sangat penting ya. Karena apa? Asesmen itu dia membantu kita mengetahui kemajuan dari belajar, ya, kemajuan dari belajar. Nah, asesmen dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Contoh sederhananya seperti guru memberikan kuis, ya. Siswa itu dia bisa tahu bagian mana yang masih sulit. Nah, ini memberikan informasi yang berguna untuk guru dan siswa. Jadi, guru itu dia bisa melihat ya apa yang perlu diperbaiki. Ya, contohnya ini dari dia punya metode belajar. Selama ini guru ini dia pakai metode ini, ternyata perkembangan di siswa itu tidak meningkat. Sehingga dia boleh mengubah cara mengajar metode metode mengajarnya. Sehingga siswa itu dalam proses belajar mengajar dia perkembangannya boleh meningkat. Jadi asesmen memiliki beberapa fungsi yang sangat penting. Ya, kemudian asesmen memiliki beberapa fungsi. Ya, yang pertama fungsi-fungsi ini termasuk formatif dan sumatif. Selain itu ada juga fungsi diagnostik, ya, diagnostik. Nah, selektif dan motivasional. Setiap fungsi memiliki tujuan yang berbeda. Contohnya dalam kelas guru menggunakan asesmen formatif untuk melihat apakah siswa ini memahami materi pelajaran. Kemudian kalau formatif membantu guru mengetahui perkembangan dari siswa tersebut atau kemajuan. Kalau sumatif itu memberikan penilaian di akhir suatu pembelajaran. Sedangkan kalau diagnostik itu untuk mengidentifikasi kesulitan siswa dalam memahami pembelajaran ini. Jadi kurang lebih seperti itu. Baik, itu penjelasan dari saya terkait beberapa pertanyaan yang diberikan dalam tugas ini. Kurang dan lebih, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.